Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat saja ya. Oke, nah jadi hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Uki di pembelajaran daring. Nah, karena kita masih belum sekolah, berarti kita terpaksa melakukan pembelajaran dari betul sekali, kita melakukan pembelajaran secara daring. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tata surya dan jagat raya. Nah, sebelum kita memulai bab baru kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dipimpin oleh Bu Uki, berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran di absen dulu ya. Aisyah Putri Hadir, Bu. Aisyah Putri hadir. Ayu Rahma Aulia Hadir, Bu. Ayu Rahma hadir. Aljana Darul Ada, Bu. ada. Asifah Maulida Hadir, Bu. Oke, karena semuanya sudah hadir, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu apa? Rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan. Nah, kenapa kita itu harus mempelajari rotasi dan revolusi? Ada yang bisa bantu Bu Uki menjawab? Kenapa mempelajari rotasi dan revolusi? Biar bisa memprediksikan malam dan siang hari, Bu. Oh, betul, pinter Gatan. Jadi yang namanya rotasi, revolusi itu kan dia memiliki banyak dampak. Salah satu dampak dari rotasi itu kan terjadinya siang dan malam, betul sekali. Nah, kenapa kita itu harus mempelajari rotasi dan revolusi? Karena permukaan bumi kita itu tidak sama antara wilayah satu dan wilayah lain. Misalnya kalian punya saudara yang kuliah di luar negeri atau sahabat yang di luar negeri. Mau telepon itu kan susah. Loh, kenapa susah? Kalau di Indonesia sekarang jam berapa? Sekarang di Indonesia jam 10 misalnya. Kalau misalnya saudara kalian ada di Amerika, bisa-bisa sekarang malam hari. Ya kan? Karena malam hari otomatis kamu nggak bisa menghubungi. Siapa tahu kan kalau saudaranya tidur. Nah, perbedaan waktu antara Indonesia, antara Amerika itu dipelajari di rotasi dan juga revolusi. Kemarin kan Bu Uki sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan kelompok Saturnus. Jadi anak-anak, kalian kan sudah berdiskusi melalui WA group dengan Bu Uki juga. Kemarin. Nah, sekarang apakah kalian bisa menjelaskan pengertian dari rotasi? Ada yang bisa menjawab apa itu rotasi? Oke, silakan. Pergerakan bumi pada porosnya. Betul sekali, pergerakan bumi pada porosnya. Ada yang tahu berapa waktu yang dibutuhkan oleh bumi dalam sekali berputar? 23 jam 56 menit. 23 jam 65 menit, betul. Siapa tadi namanya? Siapa tadi yang menjawab? Gatan, Bu, absen Gatan 21. absen 21. Oke, Gatan. poin plus. Gatan absen 21. Jadi rotasi bumi itu apa? Rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya. Dan sekali berputar, bumi itu membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit yang akan dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Sehingga Indonesia, betul, Indonesia kan terletak di Khatulistiwa. Karena Indonesia terletak di Khatulistiwa, maka kita memiliki panjang siang dan panjang malam yang sama. 12 jam siang hari, 12 jam malam hari. Sekarang kita tanya, pengertian dari revolusi itu apa? Kemarin dari kelompok Itu, Bu, pergerakan berputarnya planet mengelilingi pusat sistem tata surya. Pinter. Siapa tadi yang menjawab? Fahmi ya. Nomor absen berapa Fahmi? 14. Oke, nomor absen 14. Kebetulan
planet bumi pada saat sekali mengelilingi matahari, dia membutuhkan waktu berapa lama? Ada yang bisa menjawab hasil diskusi kalian kemarin? Tepatnya, 65. betul sekali Fami. Tepatnya 365 seperempat hari, ada seperempatnya. Jadi dalam 4 tahun sekali kita itu mengenal istilah kabisat. Nah, kabisat itu apa? Dalam 4 tahun sekali hari itu kita bertambah satu, sehingga misalnya bulan Februari yang awalnya 28 hari itu berubah menjadi 29 hari. Nah, dari semua itu yang kalian diskusikan kemarin, kira-kira dampak apa yang diperoleh dari proses revolusi bumi? Kalau rotasi bumi tadi kan dampaknya ada siang, ada malam. Nah, kalau revolusi bumi dampaknya apa? Perubahan apa? Ada yang bisa bantu jawab kemarin dari kelompok Venus, kelompok Mars, kelompok Saturnus yang membahas revolusi? Siapa? Perbedaan musim, Bu. Perbedaan musim, betul sekali. Mas Gatan lagi pinter. Tambah 1 poin. Ayo yang lainnya jangan mau kalah sama Mas Gatan. Kan kemarin ada diskusi, ya kan? Oke. Gerak semua bulan matahari. Adanya gerak semu matahari, betul. Sabita, tambah 1 poin lagi, pinter. Nah, dari gerak semu harian matahari kan Adanya kalender Masehi. adanya kalender Masehi, betul. Siapa tadi? Mas Nur Aji Kusuma, betul. Nomor absen berapa? 20. 20, pinter. Oke. Adanya tahun itu tadi, kabisat ya, kalender Masehi. Biar kalian ini semua bisa lebih paham tentang rotasi, revolusi itu apa, Bu Uki putarkan videonya ya. Nah, bagi kalian yang tidak bisa mengikuti meeting ini karena sinyal susah, atau kalian tidak bisa melihat videonya karena jaringannya yang buruk, Bu Uki sudah membagikan link URL YouTube yang ada di WA grup kalian. Kita lihat dulu ya untuk videonya sebentar. Bu Uki presentasikan dulu. Sekarang kita akan mempelajari akibat rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan. Rotasi bumi, yaitu pergerakan bumi pada porosnya. Revolusi bumi, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit dari arah barat ke timur, sehingga mengakibatkan matahari terbit dari arah timur. Namun, bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya, yang bergerak itu adalah bumi. Fenomena ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari selama 365 1/4 hari dalam waktu 1 tahun. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh bagi kehidupan di bumi, di antaranya 1. Pergantian musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, salju, semi, dan panas. Revolusi bumi juga menyebabkan adanya gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser sedikit demi sedikit dan tidak selalu terbit di tempat yang sama. Nah, itu tadi adalah media video yang bisa kalian lihat tentang pengertian rotasi dan revolusi bumi. Nah, sekarang yang terakhir, Bu Uki mau tanya, menurut pendapat kalian, kesimpulannya, rotasi itu apa? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Belajar Rotasi dan tentang revolusi. revolusi. Rotasi dan revolusi. Pengertian dari rotasi tadi apa? Perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi. Perputaran bumi pada porosnya. Lalu dampak dari rotasi? Adanya siang Perbedaan malam. waktu. Adanya siang malam, perbedaan waktu, terus apalagi terjadinya belokan arah angin. Betul. Kalau revolusi? Perbedaan musim. Ya. Perbedaan musim. Lalu apalagi? Satu Itu lagi. Gerak semu adanya matahari. Gerak semu perbedaan matahari. rasi bintang. Perbedaan rasi bintang, betul, pintar sekali. Nah, dari pembelajaran kali ini, apakah kalian ada kesulitan atau sudah dimengerti semuanya? Insya Allah dimengerti. Insya Bu, Allah. saya mau tanya. Iya, silahkan Katan. Bu, bulan itu juga memiliki rotasi sama revolusi dah, Bu? Nah, Kalau ada berapa waktu yang dia butuhkan? Oke, jadi yang namanya bulan apakah memiliki periode sendiri? Betul sekali, setiap benda langit mereka ini selalu berputar. Tapi bedanya seperti ini, kalau bumi dia itu kan berputar mengelilingi matahari sebagai porosnya atau pusat, sedangkan bulan sebagai satelit bumi dia memiliki peredaran sendiri dalam mengelilingi porosnya atau bumi. Apakah bulan berotasi? Iya, bulan berotasi. Apakah bulan berevolusi? Iya, bulan berevolusi. Waktunya berapa? Sekali mengelilingi bumi, bulan membutuhkan waktu 30 hari.
Jadi sekali mengelilingi bumi, bulan butuh waktu 30 hari. Itulah sebabnya kenapa kita itu kok kenal ada istilah bulan baru atau new moon. Pernah dengar istilah itu? Jadi Pernah Bu. bulan baru atau new moon berarti kita itu tidak bisa melihat bulan sama sekali di langit. Jadi langitnya itu tidak ada bulan. Lalu bulannya itu nanti berbentuk sabit. Lalu ada full moon, bulan purnama. Pernah dengar juga? Sering pernah. Sering pernah. Bulan purnama. Nah, bulan purnama, bulan baru, bulan sabit ini adalah fase-fase bulan pada saat dia berputar mengelilingi bumi. Jadi pada saat bulan berputar mengelilingi bumi, bulan tersebut itu dia ada yang terkena sinar matahari, ada yang tertutup sinar matahari, sehingga bentuk bulan itu berbeda. Ada yang bentuknya bulat sempurna, full moon, ada yang bentuknya itu seperti setengah lingkaran, ya kan? Lalu ada yang bentuknya seperti sabit. Kadang-kadang itu bulannya tidak ada sama sekali. Nah, itu diakibatkan karena karena bulannya itu berputar mengelilingi bumi. Jadi kalau dia tidak terlihat sama sekali, berarti dia tidak terkena sinar matahari. Jadi posisinya itu nanti di sini ada matahari, di sini bumi, di sini bulan. Sehingga matahari, bumi, bulan. Sehingga bulannya tertutup oleh bumi. Karena bulannya tertutup oleh bumi, tidak terkena sinar matahari, maka dari bumi sinar bulan tidak terlihat, mengakibatkan bulannya itu seperti tidak ada. Gitu loh. Tapi pada saat posisi bulan ada di tengah, di sini ada matahari, di tengah ada bulan, di sisi sini ada bumi, maka bulan tersebut terkena sinar matahari sepenuhnya, mengakibatkan kalau dari bumi terlihat bulan itu bulat sempurna yang kita kenal dengan istilah full moon atau bulan purnama. Nah, seperti itu. Apakah sudah jelas atau barangkali masih butuh penjelasan lagi? Sudah Bu. Karena ini sudah 90 menit, Bu Uki akan mengakhiri pembelajaran kita saat ini. Nah, tapi tunggu dulu, sebelum diakhiri oleh Bu Uki, silahkan kalian membuka LKPD yang sudah dibagikan oleh Bu Uki tadi malam. Di LKPD di situ nanti ada artikel. Nah, artikel atau soal cerita. Dari soal cerita itu nanti memposisikan diri kalian sendiri yang tinggal di Indonesia dan saudara kalian yang tinggal di Amerika, tepatnya di kota Chicago. Dari situ nanti kalian bisa belajar. Belajar apa, Bu? Nanti dari situ kalian bisa mempelajari revolusi itu apa, rotasi itu apa. Lalu di dalamnya ada pertanyaan. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya kalau sudah selesai menjawab pertanyaan, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa. Bisa, Bu. Paham ya? Bisa. Nah, karena ini sudah bel, sudah dengar ya belnya ya. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Bu Uki. Oke? Nah, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Jangan lupa kita bertemu lagi pada jam dan hari yang sama minggu depan dengan materi yang berbeda. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.